Halo, kita lanjut lagi tutorial MySQL nya. Kali ini kita akan bahas tentang pembuatan seputar tabel. Jadi yang akan kita bahas sih berfokus ke tiga hal untuk tabel ya. Jadi membuat tabel, mengubah, sama menghapus. Tentunya nanti ada sub bahasan yang lain yang akan kita bahas kedepannya. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas tentang gimana sih membuat tabel itu. Jadi sebenarnya membuat tabel itu kita bisa membuat dengan kodenya tuh create tabel, terus nama tabelnya apa, terus diikuti dengan nama kolom serta value sama opsi-opsi lain yang mau disertain di nama kolom tersebut. Gitu. Misal tuh seperti ini. Jadi pertama kita masuk ke MySQL nya dulu. Nah ini kan udah masuk nih, kita bisa bikin database gitu ya. Bisa. Oke, ini oke. Terus nah kita bisa bikin dengan cara create table, terus nama tabelnya apa, misal nama tabelnya user gitu, user, terus kita masukin nama kolomnya, misal ID user, terus tipe dari ID user itu apa, biasanya kasarnya integer. Terus opsi lain itu kita bisa sertain, bisa enggak ya. Misal opsi lainnya itu not null gitu, jadi dia tidak boleh null. Terus primary key. Nah ini kayak opsi-opsi lain yang bisa ditambahin di sini untuk tipe-tipenya. Terus ada opsi lainnya, nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya sembari berjalan ya. Terus misal kita ini enggak ada komanya, nama, terus var char hanya 100 gitu. Nah seperti ini ya, itu bisa. Nah kita nggak bisa ya nggak bisa bikin nama tabel yang sama di satu database. Jadi kalau kita bikin tabel user lagi itu akan memberikan error gitu. Gitu untuk membuat tabel. Sebenarnya gampang banget sih membuat tabel itu. Terus untuk beberapa aturannya ini sebenarnya baru beberapa aja, mungkin ada yang lebih banyak lagi yang bisa ngasih saran atau komentar. Silahkan dikomentarin untuk menambahkan beberapa aturan yang harus ditaati saat kita berhubungan dengan tabel di MySQL. Itu yang pertama, satu tabel untuk satu database. Itu maksudnya kita itu hanya bisa membuat tabel dengan nama itu hanya satu kali. Jadi kita nggak bisa membuat tabel itu dengan nama yang sama di dalam satu database. Contohnya saat kita bikin nama user lagi ya, ketika kita bikin kayak gini, dia akan mengeluarkan tabel itu sudah ada gitu. Yang kedua itu tidak ada nama kolom yang sama di dalam satu tabel, makanya kita bikin nama lagi. Nah ini
tabel user ya, tabel user ini sebenarnya udah ada tabel user, namanya kita bikin bukan user. Terus nah dia akan mengeluarkan duplicate name, duplicate kolom dengan nama ini. Ada dua nama yang ada dua kolom yang sama dalam satu tabel, itu nggak bisa juga. Terus nama tabel bisa menggunakan tanda dolar, underscore, maupun huruf semua gitu bisa. Tapi kalau saya sih mending nyaraninya pakai huruf semua ya. Kalaupun ada pemisah biasanya saya makanya underscore gitu. Terus yang keempat tuh kita tidak boleh menggunakan nama tabel itu dengan reserve keyword di MySQL nya. Jadi kayak di bahasa pemrograman gitu, dia ada reserve keywordnya. Kita tidak boleh menggunakan nama dengan nama table, function, begin, terus cascade, primary dan yang lainnya, yang dimana itu udah dipakai, dipatenkan sama MySQL nya. Jadi kita tidak bisa menggunakan si keyword ini sebagai nama tabel gitu. Terus nama tabel sebaiknya mencerminkan apa isi dari tabel tersebut. Ini sebenarnya lebih ke saran aja sih. Jadi kalau kita bikin tabel namanya user yang di dalamnya itu mencerminkan atributnya itu nama gitu kan, maksudnya identitas orang, biasanya kita bikin namanya itu ya gak jauh-jauh dari situ, makanya kayak user atau identitas atau apa gitu. Terus sebaiknya penamaan tabel itu konsisten. Maksudnya gimana ya, kalau kita bikin tabelnya pokoknya kayak di penjualan gitu kan, ya kita bikinnya tabelnya ya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Kalau ada produk ya kita jangan kasih namanya XYZ atau apapun gitu. Jadi yang sewajarnya aja sih gitu. Jadi di sini itu sebenarnya mudah sih bikin tabel di sini. Kita tinggal pakai ini aja keywordnya, create table gitu. Nah ini kenapa saya bikinnya huruf gede. Nah ini tuh sebenarnya biar membedakan mana si ini tuh sintak dari SQL di MySQL sama nama atau atribut yang kita buat. Ini kan sebenarnya dari MySQL nih, create table gitu. Biasanya sama kayaknya huruf gede. Sebenarnya dia itu case insensitive. Jadi apapun kita bikin pakai kecil, create table gitu, sebenarnya ini bisa. Tapi biasanya orang-orang itu makainya huruf gede sebagai tanda kalau itu adalah sintak SQL dari MySQL nya itu. Gitu sih ya, mungkin itu dulu untuk membuat tabel di MySQL. Nanti kita akan lanjut lagi ke tutorial yang lebih menarik pada kesempatan yang lain. Terima kasih ya.